Halo semuanya, kembali lagi di channel Ini Podcast. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Adam Kusugiwo. Di pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang apa sih CV itu, lalu apa-apa saja fungsinya, dan terakhir struktur-strukturnya. Oke, pada pembahasan pertama, yaitu apa itu CV. Nah, jadi CV ini adalah singkatan dari kurikulum vitae, atau bisa dibilang dalam bahasa Indonesia adalah daftar riwayat hidup seseorang. Nah, jadi CV ini digunakan untuk melamar kerja. Ya, berfungsi digunakan untuk melamar kerja atau digunakan untuk bergabung di organisasi tertentu. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa saja fungsi CV. Mungkin di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja fungsi-fungsi CV. Oke, fungsi yang pertama, CV itu berguna untuk menunjukkan keahlian kita, bakat kita. Yang kedua, yaitu memperkenalkan diri kita kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, dan ini paling make sense, yaitu untuk mendapatkan perhatian recruiter yang merekrut suatu perusahaan. Ya, misalnya yang mempromosikan, jadi kita menarik perhatian recruiter tersebut. Oke, ini mungkin akan menjadi pembahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang struktur-struktur CV. Jadi di CV itu terdapat bagian pertama, yaitu data pribadi. Nah, di data pribadi ini kalian bisa isi dengan nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, agama kalian, jenis kelamin kalian, alamat kalian, lalu tinggi dan berat badan kalian, habis itu status. Nah, status ini bisa isi dengan belum menikah jika kalian belum menikah, atau menikah kalian sudah menikah. Terus terdapat nomor handphone, kalian bisa isi dengan nomor handphone kalian. Dan terakhir adalah email handphone. Jadi email handphone ini bisa diisi dengan email handphone kalian. Lanjut ke bagian kedua, yaitu ada data pendidikan. Di data pendidikan ini kalian bisa isi riwayat pendidikan kalian mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Misalnya contoh saya sekarang mungkin sedang SMK Negeri 1 Rambut Utara. Nah, ini mungkin berlaku dari tahun 2024 sampai 2027 nanti. Nah, itu mungkin bisa jadi contoh singkat saja. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu di sini terdapat bagian kemampuan. Jadi kalian mungkin bisa isi singkat saja dua, yaitu tentang informasi teknologi dan bahasa yang bisa kalian pahami atau pelajari atau kuasai. Oke, jadi untuk informasi teknologi ini khusus ya, karena tergantung jurusan kalian. Mungkin contohnya kalau saya jurusan DPIP, informasi teknologi itu bisa diisi dengan AutoCAD atau SketchUp. Nah, untuk bahasa itu contohnya mungkin kita kan bahasa Indonesia kan. Nah, otomatis kita ya pakai bahasa Indonesia lah. Terus bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Indonesia ini ditulis aktif, dan bahasa Inggris mungkin menjadi pasif atau dipakai di saat-saat tertentu saja. Oke, pada bagian terakhir itu terdapat pengalaman. Jadi di pengalaman ini kalian bisa isi dengan pengalaman kalian ketika mengikuti suatu organisasi atau mungkin pernah dapat juara. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah atau nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah juara, kalian bisa saja tulis dengan fresh graduate. Berarti kalian sudah lulus. Saya kan cuma ngasih materi, saya masih belajar di kelas 10 SMA. Jadi belum, sebagai contoh saja, ya kalau misalnya mengisi atau misalnya nggak ada ikut organisasi apapun atau nggak pernah dapat juara, kalian bisa isi saja dengan tulisan fresh graduate. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini pembahasannya sudah selesai semua ya. Kalau kalian mau melihat lebih jelas dan rinci, kalian bisa ke deskripsi video di bawah ini. Lalu nanti di sana saya akan mencantumkan link yang akan dibawakan ke WPS, dan itu akan memberikan contoh secara lengkap dan jelas tentang strukturnya, lalu ya bagian-bagiannya. Terus isi-isinya juga akan saya akan cantumkan secara lengkap. Terima kasih.